Pemaparan sore ini bersama Mbak Hetty Rusli, Director of Licensing dari GWP. Halo Mbak Hetty Rusli. Halo, selamat apa nih sore ya? Udah sore nih. Untuk teman-teman yang ada di sini, terima kasih sudah dari jam 1 ya. Selamat juga ya. Ini yang terpilih kan ya, Kak Cia? Iya, betul, 20 Nah, peserta KKN terpilih. dari sekian banyak peserta yang masuk, ini udah terseleksi. Jadi selamat dulu buat teman-teman yang ada di sini. Ini buat yang mau minum dulu, silahkan karena panas banget cuaca di luar. Iya, habis konsultasi, habis ini pasti capek. Iya, Silahkan betul Mbak. minum dulu. Iya, saya udah ambil habis 2 gelas nih, panas banget di luar. Panas banget ya Mbak cuaca di luar, jadi lumayan Iya, nih buat ngobrol-ngobrol sekalian buat ini ya, untung acaranya biar online seger, ya. biar pada bangun semua. Mungkin teman-teman bisa dinyalain dulu Iya. kameranya, biar Ini enak ngobrolnya langsung sama Mbak banyak Hetty. banyak yang di luar Jakarta pastinya ya. Ada Iya, berapa kayaknya. banyak nih yang di luar? Pengen tahu nih, coba di chat. Saya pengen tahu ada di mana aja yang di luar Jakarta. Saya senang nih sejak ada online-online ini teman-teman di luar Jakarta kan bisa ya, wah Surabaya, jadi bisa bisa untuk dapat ilmu juga lebih banyak. Bandung, ya benar-benar. Ya salah satu hal yang apa teknologi yang membuat kita semakin mudah untuk belajar. Oh Gorontalo luar biasa, hebat hebat hebat. Oke, Bangka Belitung. Aduh senang deh, senang senang senang. Terima kasih udah hadir di sini. Oke, Mbak Cia ini gimana nih Iya, prosedurnya? jadi Mbak Hetty bisa langsung aja sharing soal insight-insight terkait intellectual property, bisa langsung Oke. sharing ke teman-teman. Karena kan nanti karya teman-teman akan dialihwahanakan nih ke Oke, dalam bentuk antologi cerpen. Nah, kira-kira seluk-beluk IP, pengembangannya, terus peluang bisnisnya gimana sih? Mungkin saya bisa sharing ada Mbak Hetty. Monggo, Mbak. presentasi, katanya bisa di-present dari sana. Saya soalnya suka gagap kalau present sambil ngobrol sambil ngeklik, agak gaptek. Itu Septiani udah kena kipas angin tuh kayaknya. Oke, aman ya, Mbak ya? Mantep ya. Oke, aman ya? Ya kalau bisa nyalain Oke, video monggo, boleh, monggo, biar Mbak. kita bisa saling saling memandang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hetty Rusli. Eh, saya saya sudah bekerja di Gramet. Saya berpengalaman gimana ya? Berpengalaman sebagai editor sejak tahun 2000. 2000, nggak pakai tambahan lagi. Jadi udah 24 tahun. Lalu saya juga pernah jadi penerjemah fiksi, non fiksi. Lalu juga eh, setelah itu saya jadi editor akuisisi. Lalu saya sekarang bergerak di bidang IP. IP itu apa? Intellectual property. Bukan properti rumah nih, tapi mungkin teman-teman di sini taunya tentang hak cipta. Jadi IP itu namanya hak cipta. Lalu jadi belakangan juga saya jadi penulis non fiksi. Jadi ya udah bergeraknya memang di dunia penerbitan. Nah, saya diminta untuk sharing di sini tentang pengelolaan IP, lalu tentang industri buku. Jadi biar teman-teman juga di sini nih punya bayangan. Ini kan kalau udah ikut yang kayak gini, Kompasiana cita-cita pengen jadi penulis dong ya. Ya nggak sih? Coba ngangguk. Iya, seneng saya. Pengen jadi penulis, punya buku, dan segala macam. Ini udah langkah yang tepat, udah duduk di sini kita sekarang. Oke, Mbak Cia, boleh di-share. Ini saya kelihatannya, tunggu bentar ya. Saya kalau pakai Zoom tuh saya rada gaptek nih, maaf ya. Oke, Udah sip. muncul Udah, nggak? Udah kok, udah, udah. muncul, Aman, muncul. aman. Oke, saya perkenalkan dulu tentang apa yang dimaksud dengan intellectual property. Itu yang biasa kita singkat dengan IP. Kalau misalnya teman-teman di sini tahu tentang hak cipta, apa yang dimaksud dengan hak cipta itu ada di dalam IP, di dalam intellectual property. Jadi IP itu mencakup di dalamnya ada hak cipta, ada paten, ada merek dagang. Kalau merek mungkin teman-teman udah tahu ya, paten tahu. Cuman saya akan lebih khusus di sini bicara tentang hak cipta. Next, Mbak. Nah, ini bisa dibaca. Mau di foto juga boleh silakan. Jadi tujuan utamanya apa sih tentang hak cipta?
Nah, tujuan utamanya sendiri adalah memberikan perlindungan terhadap kita sebagai kreator. Kadang-kadang kan kayak misalnya gini, kita mempunyai suatu karya, lalu karya itu nanti bisa diakukan sama orang lain. Apalagi di zaman digital sekarang itu gampang banget orang ngejiplak dan segala macam. Tapi dengan adanya hak kekayaan intelektual, um, itu jelas gitu loh kepemilikannya. Dan biasanya kalau satu buku itu, ini saya tahunya dari penerbit yang di kelompok Kompas Gramedia ya. Saya nggak tahu kalau misalnya kelompok di luar Kompas Gramedia. Tapi kalau di dalam itu udah jelas kalau misalnya buku itu terbit misalnya di Alex Media ya sekarang. Kalau misalnya buku itu terbit di Alex Media, itu sudah jelas bahwa hak ciptanya sudah tertera di sana. Kalau teman-teman misalnya pernah lihat buku, sebentar saya ambil buku dulu ya, sebentar. Contoh. Kalau teman-teman punya buku di rumah, pernah perhatiin nggak? Misalnya di halaman depannya itu ada tulisan. Susah ya kalau lihat ini. Bagaimana ya caranya ya? Nah, di sini pokoknya di halaman depan buku itu tuh biasanya ada eh, s- Undang-Undang Hak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nah, di situ udah jelas. Biasanya kalau buku-bukunya terbitan Gramedia itu ada di sana. Lalu di dalam sini di kita bilangnya ini apa sih halaman hak cipta itu juga juga sudah jelas gitu. Ini siapa pemiliknya, tertera nama kita sebagai penulis dan segala macam. Oke. Nah, next. Nah, kalau hak paten ya ini kita bisa skip. Hak paten itu biasanya tentang inovasi dan segala macam dan tentang teknologi. Misalnya paten apa penemuan paten obat tertentu misalnya. Coba kita kan nggak bahas tentang ini ya sekarang. Coba next. Lalu merek itu juga jelas. Ada merek misalnya Gramedia itu udah jelas. Kalau ada orang pakai namanya Gramedia, Gramedia dengan logo yang mirip-mirip itu udah jelas pelanggaran merek. Next ya Mbak. Eh, ini siapa ya? Oke. Nah, hak cipta itu melindungi karya-karya dalam bentuk buku, film, musik. Biasanya karya-karya seni itu masuk ke dalam kategori hak cipta. Nah, pemilik hak cipta itu punya hak apa? Kita punya hak eksklusif untuk menghasilkan, mendistribusikan dan menjual. Nah, pada saat misalnya nanti karya teman-teman di Kompasiana ini diterbitkan oleh Alex Media, itu artinya teman-teman penulis di sini memberikan hak kepada Alex Media untuk mencetak, mendistribusikan, dan menjual karya tersebut. Ya, nah biasanya orang kan suka nggak baca kontrak. Saya nggak mau ngajar, bukan mau ngajarin baca kontrak lah, tapi intinya adalah kontrak itu isinya apa sih? Kontrak penerbitan. Kontrak penerbitan adalah kita sebagai kreator memberikan hak kepada penerbit, gitu loh, untuk segala rupa dan segala macam. Nah, yang itu ya mendistribusikan, mencetak, mendistribusikan dan menjual karyanya. Oke, next. Nah, satu nih, ini lagi rame ini belakangan, nggak tahu teman-teman pada tahu nggak? Jadi ada yang pernah bilang gini, nih ya, karya yang dilindungi itu apa? Kan eh, novel, cerpen, puisi, lagu, film, seni rupa, dan seterusnya. Yang pokoknya ada bentuknya ya sudah kelihatan. Tapi ide dan konsep itu tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Kenapa? Misalnya, saya punya ide nih, saya tulis nih di Kompasiana. Saya punya ide nih, pengen bikin buku yang ceritanya tentang seorang anak yang dipungut oleh orang kaya, lalu ditaksir oleh anaknya si orang kaya tersebut. Tapi saya nggak nulis, saya cuma tulis ide saya. Ya, suatu hari Bapak Ibu ketemu orang yang nulis novel ceritanya kayak gitu. Terus Bapak Ibu marah-marah. Itu kan ide saya. Ya ide kamu kan nggak pernah ditulis. Ide itu tidak dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Jadi harus dibedakan nih. Kalau misalnya ada lagi drama banget nih, misalnya banyak kejadian. Ini dua novel ini idenya kok sama ya? Idenya sama ya. Pasti yang terbit belakangan itu keplagiat ide yang dari buku yang terbit duluan. Belum tentu. Karena balik lagi, ide dan konsep itu tidak bisa dianggap sebagai plagiasi. Karena balik lagi ke eksekusinya.
ya kan? Atau misalnya ide tentang ada dua keluarga berseteru, lalu anaknya si keluarga ini lalu saling jatuh cinta, ya kan? Lalu setelah itu eh, mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama, gitu kan? Karena cinta mereka tidak direstui oleh orang tua keluarga masing-masing. Itu kan idenya Romeo and Juliet gitu. Tapi pada saat misalnya Bapak Ibu menuliskan ide seperti itu kan pasti udah berbeda lagi ceritanya. Kecuali persis banget jalan ceritanya Bapak ambil. Nah itu Bapak Ibu ambil artinya itu Bapak Ibu mencontek persis gitu ya. Jadi harus diingat ya, ide walaupun tidak bisa dilindungi tapi bukan berarti eksekusinya juga kita boleh ambil gitu. Paham kan di sini? Ya. Jadi sebelum kita bicara soal hak kita dulu, kita juga harus paham hak orang lain, hak hak itu seperti apa gitu. Oke. Jadi udah kebayang ya. Nah, oke. Ini tujuannya apa? Karena tujuannya tadi seperti Kak Cia bilang, eh, teman-teman di sini kan pasti pengen jadi penulis, terus pengen karyanya diterbitkan. Nah, untuk apa sih selain dapat ketenaran misalnya, ada juga keuntungan ekonomi. Nah, di situ kan harus ada perlindungan-perlindungannya. Nextnya. Nah, ini ini juga nih, ini satu hal yang ini mungkin terlalu detail ya, tapi ada beberapa hal yang memang gini, karya kita itu misalnya nih, sekolah memutuskan untuk membuat buku ajar yang kemudian meminta kepada suplikan satu satu halaman dari satu novel karya sastra, ya kan? Masa kita mau sih, wah sekolah harus bayar saya royalti nih misalnya. Nah ini kan untuk tujuan pendidikan. Jadi ada hal-hal yang memang untuk penelitian juga itu biasanya kita, oh oke silakan. Tapi mohon mencantumkan ini karya siapa, dikutip dari buku mana. Makanya kalau kita misalnya lihat buku-buku pelajaran kan suka ada tuh ya referensi-referensinya. Nah itu penggunaannya. Ini biasanya tidak berbayar. Tapi kita sebagai pemilik hak cipta kita memberi izin untuk ini. Next. Ya, ini intinya adalah untuk apa sih kita bicara soal IP ini? Ya, biar teman-teman di sini, teman-teman yang apalagi yang kreatif kreator-kreator di sini kan bilangnya kayak KKN kreator ya. Jadi intinya adalah di sini banyak kreator nih. Semakin kita tahu bahwa karya kita bisa dimanfaatkan lebih baik, lebih banyak, dinikmati oleh banyak orang, kita kan jadi tambah semangat ya untuk nulis lagi, untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Itu tujuannya ke sana. Selain bicara soal keuntungan ekonomi ya. Next ya, Mbak. Nah, oke, ini tadi yang saya bilang kontrak. Nah, kontrak itu kan tujuannya sebenarnya adalah haknya kita memberikan hak kepada si penerbit untuk segala rupa. Nanti ada lagi kontrak-kontrak lain. Next. Nah, ini kontrak penerbitan ya. Nanti kalau teman-teman di sini pasti dapat kontrak ya, teman-teman Alex ya. Ya, Mbak Cia ya, pasti ada. Kompasiana juga pasti ada kontraknya dan segala rupa ya. Jadi saya jadi pembicara aja ada kontraknya, ya Mbak Cia. Iya, betul. Ya kan? Tanggung jawab saya di mana, jadwal saya bicara berapa Iya. jam, ya kan? Saya harus begini, 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 harus begini, begitu. Di mana-mana seperti itu. Nah, di dalam kontrak itu juga ada nih royaltinya berapa, hak ciptanya apa, segala macam. Saya nggak perlu bahas di sini, tapi intinya adalah pada saat nanti teman-teman tadi ada nulis nih, dia jadi penulis di penerbit apa tadi? Sebentar, penerbit minor ya kan, tapi pasti ada kontrak juga. Jangan pernah ya, nih saya kasih saran, jangan pernah mentang-mentang kita saya cuma nulis di Kompasiana gitu-gitu aja deh, nggak apa-apa deh kalau mentang-mentang teman saya mau terbitin saya udah seneng. Selalu ada kontrak gitu, selalu punya kontrak walaupun kita misalnya diterbitkan oleh penerbit minor. Nah isinya kontraknya apa ini gitu, ini kurang lebih seperti inilah. Next. Poin-poin pemilik hak ciptanya siapa, royalti berapa, oplah, tanggung jawab penulis penerbit itu apa. Nah, yang menarik di sini adalah ada subsidiary rights sama derivative rights. Itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya kalau nggak salah ini hak turunan atau apa? Coba, saya juga lupa nih ini Indonesianya apa. Nextnya Mbak. Nah, Oke, ini tadi next aja nggak apa-apa. Ini royalti udah nggak terlalu di ini. Nah, tadi ya.
Next aja, next. Nah, hak subsidiari. Nah, hak subsidiari itu apa? Bedanya dengan hak derivatif itu apa? Nah, hak subsidiari itu adalah misalnya teman-teman di sini punya buku. Oke. Bukunya itu masih dalam tulisannya Bapak Ibu ya. Bingung nih manggilnya Bapak Ibu atau teman-teman. Bapak Ibu punya buku. Oke. Isinya itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Itu tetap tulisannya Bapak Ibu kan? Itu disebut sebagai penggunaan hak subsidiari. Karena isinya tidak berubah. Atau audiobook. Kalau di sini ada yang suka, saya penggemar banget audiobook gitu loh. Saat-saat saya mendengarkan audiobook, isi bukunya tidak berubah dari buku cetaknya. Nah, lalu kalau yang suka teman-teman baca ebook asli ya, tolong ya bacanya ebook asli ya, ebook yang ori ya, jangan yang disebar-sebar PDF itu please jangan, karena di situ ada hak teman-teman penulis di sini. Di mana kita bisa membeli hak buku, di mana kita bisa membeli buku ebook yang asli ada di Gramedia Digital, ada di Google Book gitu. Dan itu kita bisa cari kok. Kalau nggak ngerti tanya ke penerbitnya. Saya kalau mau baca e-booknya di mana gitu. Yang pasti Gramedia Digital ada gitu. Dan itu akan memberikan eh, hak kepada memberikan keuntungan kepada si penulis dalam bentuk royalti gitu loh. Jadi ada banyak nih, saya sedih banget kalau ngelihat ibu-ibu yang dijual di kadang disebar gitu loh. Kadang dibagi-bagiin di punya ada website blog gitu. Terus ini loh, nggak tahu nih di Kompasiana ada nggak nih Mbak? Kalau ada yang suka ini loh link bukunya, ih kesel banget gitu. Saya kayaknya pernah lihat ya dulu. Nah, atau misalnya di blog mana, ini loh ini bukunya bisa dibaca di sini dan ternyata itu ebook bajakan. Padahal itu sebenarnya masuk di dalam hak subsidiari si penulis. Ya kan? Kebayang nggak sih kita jadi penulis udah sedih, udah capek, nulisnya terus tadi udah diedit, konsultasi sama editor udah tahu kan rasanya harus revisi tulisan dengan susah payah. Nggak sampai 1 bulan buku yang sudah kita tulis itu ternyata ada disebar di lapak-lapak atau dijual 5.000 kadang-kadang di marketplace. Itu sedih banget gitu. Karena sebenarnya ini masih haknya penulis. Ya kan? Kita bisa lihat ada hak distribusi buku digital, hak audiobook, pasar internasional gitu. Nah, di Gramedia kebetulan kita juga punya agen yang menawarkan buku kita ke pasar-pasar internasional. Biasanya tuh kebanyakan di Southeast Asia. Kemarin saya baru dapat foto dari teman penulis. Dia bilang, buku anak aku ada bahasa Vietnamnya ya. Iya gitu loh. Jadi banyak gitu loh pasar buku-buku kita yang sudah bisa dijual, terutama buku anak. Itu bisa ditawarkan ke pasar-pasar Asia terutama gitu. Terus apalagi ya? Ya itu kurang lebih terjemahan ke bahasa asing juga gitu. Oh, ada satu lagi yang sekarang lebih yang sekarang juga menurut saya itu pembajakan. Ada orang yang bacain bukunya diupload ke YouTube. Nah, menurut teman-teman di sini itu ngebajak apa enggak kalau kita lihat dari sini? Tapi nggak minta izin, terus nggak bayar sama orangnya. Dia bacain. Jadi kan menurut saya ini sebenarnya masuknya ke hak audiobook, ya kan? Walaupun sebenarnya niatnya baik gitu loh, ya kan? Niatnya sih kan saya mau menyebarkan ke teman-teman yang lain bahwa buku ini bagus ya. Tapi kan kamu dapat keuntungan AdSense, keuntungan iklan dari entah apa. Itu kan sudah mengambil ya harus ada izin penulis betul karena penulisnya nggak dapat. Padahal ini haknya penulis. Ada di dalam sini hak subsidiarinya si penulis gitu. Oke, next. Hak derivatif. Nah, hak derivatif itu apa? Tadi kan masih dalam bentuk utuh si buku ya, tidak diubah dalam bentuk lain. Oke. Tapi kalau di hak derivatif, bukunya isi bukunya diubah, dikonversi ke dalam bentuk yang berbeda dari bentuk si tulisan itu. Misalnya, dari buku jadi film, buku jadi serial TV, buku jadi game. Itu contoh yang pasti teman-teman di sini pernah lah nonton. Misalnya dari buku jadi film gitu kan. Yang sekarang misalnya masih tayang tuh ada Heartbreak Motel yang dari Indonesia. Atau pasti teman-teman tahu lah Harry Potter gitu kan. Sebesar-besar itu bukunya. Dan jadi ya ini kerjaan saya nih. Nah kerjaan saya adalah
berusaha mencari partner, si penerbit itu kan nggak bisa ya, namanya penerbit itu kan mencetak buku, menerbitkan buku. Saya harus mencarikan partner buat si penulis dan penerbit untuk transformasi karya-karya buku tersebut ke dalam bentuk lain. Film, serial TV, game. Nah, itu mainannya saya nih sekarang gitu. Saya di sini sebagai agen IP di Indonesia itu jadi kalau di luar ya, terutama di negara-negara maju, itu ada agen apa sih namanya? Ya istilahnya agen gitu loh. Penulis itu punya agen. Jadi nggak cuma artis tapi penulis punya agen gitu. Nah di sini itu kita ekosistemnya masih belum belum bisa sampai punya seperti itu. Tapi yang sudah bisa kita buat ekosistemnya adalah agen untuk membuat si buku itu bisa dalam bentuk lain. Itu sudah bisa gitu loh. Tapi untuk si penulis punya agen kayaknya belum gitu. Kayaknya belum. Mungkin ke depan suatu hari masih bisa. Tapi GWP ini sendiri sebenarnya ya, ini mulai satu langkah kecil untuk membuat satu ekosistem komunitas penulis di mana kita juga mencarikan teman-teman yang menulis di GWP itu ada editor. Tadi udah ketemu ya teman sama editor-editor GWP. Nah, itu mereka juga bertindak sebenarnya sebagai pekerjaan agen, mencarikan penerbit yang sesuai untuk si penulis. Karena itu salah satu tugas agen. Nah, di sini hak hak derivatif di sini karena sebenarnya haknya milik siapa? Ada hak penulis, ada hak penerbit juga di situ di dalam hak derivatif. Oke. Jadi kita kebayang ya, selain kita hak cipta, ada dari Itali. Dari selain hak cipta, ada tadi hak subsidiari, hak derivatif. Yang mana ini adalah hak si creator. Oke. Nah, misalnya nih, saya pernah nih ada kasus nih, beneran kasus kayak gini. Ada seorang creator disamperin sama temennya. Eh, aku tuh aku tuh mau deh adaptasi buku kamu jadi kayak film pendek sama aku bikinin animasi-animasi gitu deh. Nah, karena mereka berteman, si kreatornya itu ya udah gitu kan. Pakai aja karakter aku, dia bilang. Dibikinlah kayak video-video lucu. Nah, pertanyaannya muncul pada saat dia menjadi animasi, tapi mereka tidak punya kontrak dan dia tidak punya eh, apa syarat dan ketentuan berlakunya tuh nggak jelas. Kita jadinya bingung kita. Itu sebenarnya haknya siapa? Pada saat temennya dari si creator bilang, sini gue bantuin deh bikin begini-begini, kan lucu gitu. Awalnya sih lucu, tapi kalau udah jadi duit ntar berantem gitu. Makanya tugas kita tuh di sini adalah saya selalu bilang sama penulis, kalau misalnya temen yang ngajakin pun ajak ngobrol aja gitu loh. Paling nggak kita bisa bikin selembar aja perjanjian. Kamu boleh pakai ini secara gratis misalnya. Paling nggak ada. Paling sama temen pun begitu ya. Ini siapa tahu suatu hari karyanya saya yakin kalau dari Kompasiana antar ke RX pasti ada kontrak. Bener nggak? Bener nih tim Kompasiana. Coba dibilang iya dulu. Betul, Mbak. Iya, makanya saya berani nih ngomong begini gitu. Nah, cuma nanti ke depan kan teman-teman di sini banyaknya yang creator. Besok-besok ada temennya. Kalau masih awal-awal sih masih lucu. Nanti besok-besok berantem. Itu kejadian. Saya udah pernah ngeliat itu kejadian. Saya nggak bisa sebut judulnya, tapi itu kejadian banget. Saya udah bilang dari awal. Paling nggak lu kasih ide deh. Kasih semacam surat yang menyatakan, ya kamu boleh pakai ini, tapi begini-begini gitu. Karena itu sebenarnya masih haknya si penulis gitu. Tapi pada saat itu udah barang jadi, udah jadi satu film. Nah, pada saat itu jadi satu film itu haknya siapa? Itu udah bukan haknya si penulis pada saat bentuknya udah jadi film. Itu hak si produser, hak pemilik modal yang membuat film gitu. Karena misalnya bikin filmnya yang biayanya sampai 20 miliar gitu. Ya itu udah pasti haknya si produser gitu. Oke, tapi memang ide cerita adaptasinya dari si penulis gitu. Jadi kebayang ya ini ruwet banget kalau memang kita cuma kayak ya ini buat temen nih gitu nggak bisa gitu. Kalau saya sih selalu bilang nggak bisa nih. Paling nggak kalau memang kamu mau kasih izin tapi jelas gitu. Karena pada saat itu udah berubah bentuk, pemiliknya itu udah bukan si penulis loh. Itu pemiliknya adalah si creator yang membuatnya. Ya nggak? Coba bayangin ya tulisan yang ada di Kompasiana atau tulisan satu jadi cerpen. Cerpen itu lalu berubah bentuk menjadi
film pendek di film deh, film lah, misalnya jadi film. Emangnya si penulis jadi pemilik film itu? Tidak. Yang jadi pemilik film itu adalah si creator sama produser si film tersebut. Makanya saya bilang selalu diperjelas nih, gitu. Oke, next. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita dikelola dengan baik, ada sumber pendapatan tambahan. Saya nggak bisa bilang dapatnya berapa. Indonesia tuh kecil banget. Saya selalu bilang sama teman saya, anaknya teman mau jadi penulis, jangan deh, kasihan. Saya bilang nggak ada duitnya gitu. Karena masih banyak yang jadi penulis kan di sini karena hobi kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan sayang aja gitu loh. Kalau hak kita, yang memang mestinya hak kita, malah kita nggak tahu gitu. Makanya kita perkenalkan di sini ini loh, ada bisa jadi sumber pendapatan baru buat si penulis. Next. Oke. Nah, pasti teman-teman di sini saya yakin, pusing banget ya, belum nulis aja ngomongin kontrak. Ngomongin segala tadi hak kiri kanan, ini gimana ya? Apa gua mesti mikir semua? Oh, tidak gitu loh. Makanya saya ada di sini, saya bilang. Makanya saya selalu bilang, kalau memang bisa ketemu penerbit, ajak ngobrol penerbitnya. Karena yakin, saya yakin, terutama di Gramedia. Karena Gramedia itu kan ada 6-7 penerbit. Ada Gramedia Pustaka Utama, LX Media, MNC, KPG, Grasindo, apalagi sih tadi BIP, lalu ada penerbit buku Kompas, itu ada 7. Itu semua bingung juga kalau memang misalnya mesti diatur sendiri-sendiri. Nah, apa namanya? Makanya saya hadir di sini sebagai pengelola, jadi agen IP, biar penulis tuh nggak pusing gitu loh. Penulis kan pusing ngebayangin saya mesti belajar ini, duitnya kagak ada, disuruh belajar. Ya udah, makanya tenang aja, saya bilang. Nanti pada saat misalnya, Kak, ada yang nanyain buku saya mau diadaptasi ke film. Sini, sini. Saya ngobrol sama PH-nya. Sini, sini, sini. Nah, ini teman-teman di Kompasiana ini sebenarnya udah bantu banget nih sama teman-teman dengan memperkenalkan kepada penerbit gitu loh. Jadi udah nggak usah pusing lagi. Saya punya tulisan nih, kakak, kakak saya punya tulisan. Saya kumpulin nih, bisa nggak ditaruh ke Alex? Kan pusing juga. Nah, sebenarnya Kompasiana ini udah setengah setengah jalan nih, jadi setengah-setengah semi agent gitu. Karena kalau nggak pusing gitu loh sebagai penulis. Nextnya. Ya ini teori-teorinya. Teks aja ya. Biar nggak lama, biar nanti pasti ada tanya jawab. Nah ini tadi ya saya bilang ada hak adaptasi, hak audio, hak penyiaran. Ini nggak usah dihafal tapi untuk tahu aja. Oke. Hak merchandise. Nah di Indonesia tuh kasihan. Nah ini yang paling kasihan. Oh saya mau bikin merchandise. Oh boleh saya bilang. Hari ini bikin merchandise. Nggak sampai 1 bulan, bajakannya udah ada lagi di Tanah Abang, saya bilang. Ya kan, kita bikin merchandise rapi-rapi, pembagian royaltinya jelas, harganya berapa. Bajakannya muncul. Jadi agak susah pada saat bisnis ini berkembang kalau memang masih ada pembajak-pembajak. Kita jadi sulit gitu loh. Kayak untuk merchandise sampai ke mana-mana tuh jadinya belum bisa gitu. Saat ini ya, semoga 10-20 tahun lagi udah lebih baik gitu. Next, next. Nah, tadi ya. Pengembangan IP dari buku, mengubah format dalam bentuk yang tadi hak subsidiari, lalu hak derivatif. Nah, lisensi, lisensi dan hak adaptasi. Itu seperti apa sih, Kak, misalnya? Nah, itu bagaimana, kan bayangin ya, sebagai penulis, udahlah capek nulis, disuruh ngedit sama, disuruh revisi sama editornya. Duit kagak ada, masih kerja di kantor, ini nyambi lagi, udah pusing mikirin itu. Nah, makanya agen itu diperlukan. Menurut saya agen itu diperlukan di penerbit atau misalnya ada agen di luar penerbit yang bisa membantu penulis untuk bisa mengembangkan hasil penulisannya untuk diadaptasi ke bentuk lain gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu misalnya kayak ini kok bisa ya thread Twitter atau konten-konten yang di blog itu kok bisa ya? PH kok bisa tahu ya? Nah, itu gimana sih caranya? Ya karena ada agen-agen gitu loh yang bisa menjadi kayak semacam perantara antara bagaimana mencarikan konten. Ini kan kayak Kompasiana kan sebenarnya tulisan-tulisannya yang belum jadi satu buku kan. Nah, itu gimana sih kita carikan penerbitnya, lalu kita carikan kalau ceritanya menarik bisa nih kita buat jadi adaptasi ke film misalnya. Nah, misalnya lagi, oh ini tulisannya keren nih kalau dibaca misalnya di
untuk orang-orang yang paling enggak di Southeast Asia nih, oke kita carikan lagi partner-partner untuk diterbitkan keluar. Nah itu tugasnya siapa? Saya selalu bilang penulis nggak usah pusing mikirin kayak gitu. Seharusnya di penerbit yang memang baik dan benar itu sudah ada tim-tim khusus yang melakukan itu. Dan kebetulan saya menghandle di kelompoknya Gramedia ini gitu. Karena kalau nggak penulis sibuk banget gitu loh. Belum nanti kalau Kak, followernya berapa? Oke, TikTokin ya Kak. Udah pusing lagi dia gitu kan. Harus bikin ide yang kreatif buat bantuin promo. Pusing lagi makanya saya bilang harus secara idealnya harusnya ada agen. Nextnya Mbak. Nah tadi lisensi dari buku ke film misalnya. Itu ada kontrak lagi nih. Jadi jangan ya misalnya temennya tuh bisa nih dia tuh kalau dia kan kuliahnya kuliah kuliah film gitu. Kamu bikinin dong buku saya jadiin kayak eh, film pendek. Tetap harus ada lisensi adaptasinya, harus dikasih tulisan jelas gitu. Jangan cuma karena pertemanan. Apalagi kita kalau misalnya berhadapan dengan PH-PH besar itu sudah jelas harus ada kontrak. Gitu. Lisensi namanya kontrak lisensi. Nextnya Mbak. Nah, ini ada jenis-jenisnya lah, ada batas waktu, eksklusif, non eksklusif itu ini hanya teori yang hanya biar tahu aja. Next. Nah, ini kita bicara nih agen pengelola IP gitu kan. Sebagai jembatan antara karya penulis untuk mendapat peluang pengembangan IP tadi. Oke. Kenapa seperti itu? Next, Mbak. Karena tadi udah kebayangkan sebenarnya buku tulisan kita itu bisa jadi apa aja kan peluangnya. Tapi kita sebagai penulis kan kita hanya tahu dari sisi kita sebagai penulis. Sementara, nah ini juga saya selalu bilang sama penulis-penulis, nggak usah lalu DM itu segala PH-PH di DM-in. Kak, tulisan saya baru terbit nih penulis newbie. Kak, baca cerita saya Kak di DM-in tuh. Sampai saya di PH sering cerita banyak tuh penulis DM-in katanya ceritanya terus dikirim-kirimin bukunya gitu kan dan belum tentu si PH itu ngerasa bahwa itu cara yang efektif gitu bahkan buat mereka tuh ngeganggu gitu kan. Nah kalau ada agen saya tuh bisa gitu loh karena saya punya koneksi industri kan sama PH-PH itu jadi kita bisa tahu pada saat misalnya ada naskah nih yang tentang drama keluarga yang lagi dibutuhkan oleh PHX. Nah, di situ saya bisa hadir gitu. Dibanding si penulis yang nge-DM-in lah atau nyamperin produser lah kayak gitu. Itu kan malah capek-capekin si penulis gitu. Makanya kehadiran agen di sini jadi satu hal yang bisa membantu penulis untuk lebih cepat karyanya diadaptasi ke bentuk lain. Ini satu lagi ya sebelum ada agensi ini, sebelum saya masuk ke industri apa IP sekitar 10 tahun yang lalu, perhatiin deh, film-film itu biasanya mengadaptasi hanya yang bestseller. Ya nggak? Coba deh 10 tahun yang lalu 2000 something 2000 sekarang tahun berapa sih 2024 ya 2010 2015 gitu. Nggak ada kan film jarang bukan nggak ada. Kebanyakan itu hanya mengadaptasi buku yang sudah terjual berapa puluh ribu eksemplar, ratusan ribu eksemplar. Bayangin penulis yang masih newbie, terus dia langsung sedih. Kayaknya nggak bakal bisa diadaptasi deh. Tapi dengan kehadiran adanya agen-agen seperti ini, buku yang bahkan belum terbit itu sudah bisa gitu dibeli oleh PH. Contoh di tahun berapa itu saya pernah itu buku belum terbit, tapi bisa bisa saya jual karena memang itu tadi karena saya tahu kebutuhannya si PH apa, kita punya konten apa gitu. Itu judulnya Insya Allah Sah. Kalau teman-teman ada yang ingat tahun berapa itu film judulnya Insya Allah Sah itu tuh waktu itu bukunya belum terbit. Itu salah satu di saat seperti itu saya baru sadar, oh ternyata nggak cuma bestseller loh yang bisa laku gitu. Ternyata ada loh peluang-peluang seperti itu. Makanya agen itu jadi penting gitu. Bu, iya, bisa nomor telepon. Ntar ada email Kak, sebentar. Nah, jadi eh, ada peluang gitu loh. Ada peluang buat penulis yang nggak harus nunggu dulu bukunya harus terjual dulu 100.000 eksemplar.
hari gini gitu loh bisa kejual 1.000 aja udah bagus gitu, apalagi dibajak pula, kesel loh. Saya paling benci ya itu buku udah cuma baru terjual 2.000, di lapak bajakan udah terjualnya 2.000 juga, kan kesel kan gitu sebagai penulis, sedih loh itu. Nah balik lagi, nah jadi apa, eh buku yang belum belum terbit aja bisa nih kita kita tawarin ke PH, asal memang kita harus tahu dulu kebutuhannya apa, di situnya apa. Contohnya tahun kemarin, tahun 2023 saya bisa jual hampir sekitar 25 judul buku, 25 judul buku ke PH, yang setengahnya tuh bukan bestseller, bukan bukan setengahnya bukan bestseller, 5 judul belum terbit gitu. Jadi memang ada peluang gitu. Jangan tanya dulu minta caranya gimana. Next. Apa ya? Nah, jadi ada negonya, kita bisa ngobrol gitu. Dan kalau memang misalnya, ya itu tadi daripada misalnya si penulis cuma nunggu, lalu disamperin sama PH, terus ngarep-ngarep. Bener tuh, itu banyak banget loh ternyata yang penulis-penulis yang suka nge-DM, DM-in PH gitu. Saya bilang, udah jangan gitu, ntar lo jadi tahu dong kalau orang udah nawar-nawarin barangnya, PH-nya bilang ini, nih aku bayar segini aja ya gitu. Oh iya iya makasih kakak. Habis itu udah dibayar nggak diproduksi, kan sedih gitu kan. Makanya nggak usah seperti itu saya bilang. Karena kita harus tahu dulu si PH butuhnya apa. Next. Nah, tadi. Nah, sejak COVID tahun 2020 ada perubahan tentang alih wahana. Yang dulunya diperlukan adalah film adaptasi pada saat sebelum 2020 ya. Mereka mencari konten untuk film. Ada masa pada saat COVID dari 2020 sampai 2022, 2 tahun, film kan nggak jalan, tapi mereka harus tetap cari konten. Saya gubrak-gubrak itu selama 2 tahun mencarikan konten yang kira-kira bisa untuk jadi web series yang ada di Netflix dan ada di video segala macam. Kan beda pendekatannya, ya kan? Dan PH kan juga butuh. Nggak mungkin PH baca setiap buku yang terbit, ya kan? Nggak mungkin mereka nggak tahu buku-buku bestseller dan nggak semua buku bestseller bisa jadi web series. Nah, disitulah makanya saya bilang saya tuh waktu tahun 2020, karena ini kan saya baru mulai di 2019. 2019 itu baru benar-benar ini ya, benar-benar berkecimpung total di dunia IP. Jadi tuh benar-benar tuh gubrak-gubrak deh gitu saat itu. Karena saya ngelihat peluangnya banyak banget sebenarnya di situ di 2019 2020 transisi pada saat ada kebutuhan nih untuk web series. Kalau dulu kan adanya sinetron sama film aja kan sebelum COVID itu. Tapi pada saat COVID itu ternyata peluang untuk jadi web series dan peluang untuk jadi segala macam konten-konten yang bisa kayak FTV itu tuh diperlukan banget. Dan itu untuk melakukan pencariannya nggak mungkin PH ngebacain semua buku. Nah, disitulah saya hadir gitu untuk membantu si PH itu juga gitu. Jadi selain juga bantuin si penulis, PH juga biasanya mencari saya gitu. Cariin konten seperti ini dong. Gitu. Oke, next. Kayaknya udah mau selesai. Nah, itu tadi. Jadi penulis itu saya kepengen ya, cita-cita besar saya ini saya selalu bilang di setiap acara seperti ini. Saya tuh punya cita-cita, penulis itu kalau bisa tuh cuma nulis aja. Kalau malah lebih lebih bahagia lagi kalau memang benar-benar bisa jadi penulis profesional. Aduh, itu bahagia banget gitu. Kayaknya belum bisa ya di Indonesia ya. Tapi kalau setidaknya gini, nggak nambahin kerjaan si penulis gitu. Nggak nambahin kerjaan dia yang udah dari jam 8 sampai jam 5 dia kerja di kantor, dia pulang masih nulis, terus masih dipusingin dengan hal-hal yang kayak, aduh saya gimana ya gitu. Udah saya tuh kepengen penulisnya idealnya tuh bisa seperti itu. Jadi fokus ke menulisnya gitu loh. Tenang, Mas. Oke, nanti kita ada tanya jawab nih. Kayaknya banyak yang udah mau nanya nih. Kayaknya udah selesai nih, Mbak Cia. Gimana? Udah ya, Mbak? Ya, kayaknya abis ini next udah abis. Nah, terima kasih. Oke. Itu email saya kalau ada yang mau email. Tapi kalau misalnya tadi yang pertanyaan, gimana caranya? Kalau kalau yang penerbit di Gramedia, penerbit yang diterbitkan bukunya di kelompok penerbit Gramedia itu biasanya udah lewat saya gitu loh. Jadi memang sudah tercover gitu loh karena memang saya kan kerjanya di Gramedia gitu jadi saya setiap bukunya yang ada di Gramedia biasanya saya akan ngobrol Mbak Afri tadi yang ada yang dapat kelasnya Mbak Afri
Saya tuh sama Mbak Afri tuh sering banget ngobrol gitu. Dia kalau ada buku bagus dia cerita ini bagus banget nih, ini bagus banget. Nah itu ada sistem kerjanya lah. Nah kalau Mbak Afri bilang bagus banget nih, dia suka banget nih. Saya kan jadi juga penasaran kan, saya baca bukunya. Oh iya nih cocok nih buat PH ini. Saya pernah jual dari yang diedit sama Mas Dion juga. Yang dari Mas Dion, Mbak Afri itu Mas Dion tuh udah ada yang sold 2 kalau nggak salah, Mbak Afri juga 2 gitu. Jadi saya kenal banyak editor penerbit dan biasanya biasanya nih, makanya yang paling penting kunciannya tuh di editor, Mas Mbak. Kalau editornya suka, dia kan ngerecokin saya biasanya. Ini bagus banget nih, ini bagus. Iya iya gitu kan. Biasanya di situ gitu. Jadi apa namanya? eh, kalau ditanya prosesnya ya ada prosesnya sendiri biasanya sama editor dan editor biasanya juga akan tanya sama penulis. Biasanya kita bisa duduk bareng kok gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya-nanya tentang caranya sih. Oke, Oke. ada yang mau tanya? Nah, penulis jadi marketing buku. Ya iya, benar. Penulis jadi marketing. Saya sih mendingan penulisnya jadi marketing daripada pusing mikirin jadiin PH, pusing lagi. Banyak tuh, banyak. Nanti kalau misalnya suatu hari udah punya novel banyak nih ya, nanti nih tiba-tiba dapat nih DM dari saya, halo Kak, saya si X misalnya dari PH Anu gitu. Kak, kita tertarik deh untuk nge-review buku Kakak. Pasti available nggak rights-nya? Masih. Nah, habis itu si penulis ngarep, ngarep, ngarep. 2 tahun kemudian juga nggak ada kabar. Saya selalu bilang 9 dari 10 tuh nggak pernah jadi gitu. Makanya saya pengen penulis tuh nggak terlalu mikirin juga eh karena gini loh, buku sama film itu, buku itu yang terbit bahkan di Gramedia itu aja seribuan judul, berapa ribuan judul ya, saya kurang tahu, tapi itu zaman sebelum saya kan masih editor sebelum zaman COVID tuh 2018 itu setahun aja bisa sekitar 3.000 judul terbit gitu kan. Sementara produksi film paling berapa sih? Ya kan 200. Bahkan buku-buku yang masih tahun 1990 aja masih bisa terjual kok. Jadi kebayang persaingan kita tuh besar banget gitu. Jadi yang satu lagi saya juga bilang, jangan nulis hanya demi bisa difilmin. Ada nih teman-teman yang nulis juga gini, ah aku nulis temanya yang tentang perselingkuhan sama ipar atau sama apalah gitu kan. Ya, karena dia lihat nih trennya seperti itu. Kamu selesai nulis, trennya udah berubah, saya bilang. Tulis yang bikin kamu bahagia. Kalau kamu cuma ngejar-ngejar tren, ntar lu selalu ketinggalan kok, saya bilang. Kan ada ya yang ngarep banget tuh pengen bisa difilmin, jadi dia tulis tuh ngikutin tren ya, jadinya sedih gitu. Nih kalau pengen banget difilmin nih harus buat yang karakternya, nih saya kasih rahasianya nih, harus bikin yang karakternya sangat kuat. Lihat deh, buku yang dengan karakter sangat kuat itu biasanya bisa difilmin. Harry Potter, Twilight, Edward. Ya mungkin bapak-bapak di sini apaan sih ini Twilight? Tapi ya ini yang zaman-zaman angkatannya Twilight tuh dia tuh si Cia. Baca Twilight nggak, nonton kan? Zaman kamu kayaknya angkatan Twilight deh, ya kan? Jadi yang nonton Twilight itu kan ter Edward Edward gitu. Jadi emang harus buat karakter yang kuat gitu. Tapi jangan gara-gara ini besok dia ganti ini ceritanya. Kata Mbak Heti harus karakternya kuat, terus dia revisi lagi. Jangan, yang penting bahagia. Bahagia dulu.